Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa arti regresi linier. Nah, jadi regresi linier itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari analisis kolerasi. Analisis kolerasi itu adalah metode statistik untuk mengukur dan mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Dan pada video kali ini kita akan menghitung regresi linier dan analisis kolerasi dari waktu belajar siswa dengan nilai ujian matematika. Setelah kita dapatkan datanya, kita buat menjadi tabel data yang dimana variabel X itu adalah sebagai waktu belajar siswa dalam jam dan variabel Y itu adalah sebagai nilai siswa. Di sini ada 10 data siswa ya. Lalu selanjutnya kita gambarkan diagram pencarnya. Jadinya seperti ini. Untuk X-nya ini sebagai lama belajar, yaitu untuk horizontal, garis horizontal. Lalu untuk Y itu adalah sebagai nilai matematika, yaitu garis vertikal. Lalu kita gambarkan titik-titik datanya. Setelah itu kita ambil garis atau kita gambarkan garis regresinya. Dan jadinya seperti ini. Jadi yang merah ini adalah garis dan yang biru-biru ini adalah datanya. Setelah kita mendapatkan datanya, sekarang kita membuat tabel nih. Nah, cara kita membuat tabel yang pertama kita tuh menyiapkan ya. Pertama itu kolom X ya tadi sebagai jam, lalu kolom Y sebagai nilai, lalu kolom X kuadrat dan kolom XY. Nah, lalu masing-masing angkanya itu tinggal kalian hitung saja gitu. Misalnya yang pertama nih ya, untuk baris pertama ya X kuadrat gitu. Berarti ya udah 0,25 kuadrat gitu. Berarti 0,25 kali 0,2,5 hasilnya adalah 0,0625. Tapi kita bulatkan saja ya di sini. Lalu untuk nilai XY-nya gitu, ya udah tinggal kita kalikan saja nilai variabel X dan variabel Y-nya yaitu 0,25 dikali dengan 74. Hasilnya adalah 18,5. Dan begitupun seterusnya hingga akhir, hingga 10 datanya terhitung ya. Lalu setelah kita hitung tadi, kita baru jumlahkan nih. Nah, untuk jumlahkan ya, kita jumlahkan masing-masing kolomnya tadi gitu. Ya, kolom yang X ya, itu hasilnya adalah 23. Lalu kolom Y itu adalah 833. Lalu kolom X kuadrat 89,88 dan kolom XY 1861,25. Dan untuk nilai jumlah atau nilai totalnya itu kita simbolkan sebagai sigma gitu. Ya, jadi ya simbol sigma ini adalah jumlah total gitu. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumusnya gitu. Langkah pertama kita cari dulu nilai dari X rata-ratanya. Nah, rumusnya itu adalah jumlah jumlah total X itu atau sigma X dibagi dengan N ya, sama dengan ya kita lihat tadi tabelnya 23 dibagi 10 itu sama dengan 2,3. Nah, selanjutnya kita cari nilai Y rata-ratanya, yaitu adalah sigma Y dibagi N atau jumlah total nilai Y dibagi dengan N. Nah, N itu adalah jumlah total keseluruhan datanya yang dimana tadi itu kita mengambil 10 sampel data. Jadi datanya ada 10. Ya sudah, tinggal 833 dibagi dengan 10 hasilnya ada 83,3. Selanjutnya kita cari nilai dari SSXY. Yang dimana rumusnya adalah sigma XY min N dikali X rata-rata dikali Y rata-rata. Hasilnya
adalah 1861,5 min 10 dalam kurung dikali 2,3 tutup kurung, lalu dikali kurung lagi, buka kurung lagi 83,3 ya tutup kurung. Nah, hasilnya itu adalah min 54,65. Oh ya guys, sedikit saran, bukan saran sih, sebenarnya ini tips, bukan tips sih. Kalian kalau menghitung, ini kalian hitung perkaliannya dulu guys, baru kalian kurangkan. Jangan kalian langsung hitung semuanya, karena ntar hasilnya tuh bakal berbeda dan kacau. Lalu selanjutnya adalah kita cari nilai XSXX, yaitu adalah sigma X kuadrat min N dikali X rata-rata kuadrat. Ya sudah, 89,88 min 10 dikali 2,3 dikuadratkan. Seperti biasa, dan dalam kurung itu didahulukan, berarti 2,3 dikuadratkan dulu, ya, baru dikali 10. Nah, hasilnya hasil akhirnya itu adalah 36,98. Lalu setelah itu kita cari nilai dari B-nya. B-nya di sini adalah SSXY per SSXX. Nah, sama dengan ya udah min 54,65 dibagi 36 per 0,98. Nah, hasilnya itu sama dengan min 1,48. Kalau kita cari nilai A-nya, yaitu nilai A itu sorry, di sini ada kesalahan tulisan, harusnya ini Y rata-rata ya, Y rata-rata min B X rata-rata. Berarti 83,3 min dalam kurung min 1,48 dikali 2,3. Hasilnya adalah 86,7. Lalu kita dapatkan deh nilai persamaannya, yaitu adalah Y topi, ini bacanya Y topi ya. Y topi sama dengan A plus BX atau 86,7 min 1,48X. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis kolerasinya. Nah, bedanya tuh apa sih dengan yang regresi linear tadi? Jadi sebenarnya bedanya itu hanya pada penghitungannya saja guys, yang mungkin sedikit berbeda. Tapi sebenarnya tuh sama aja. Yang analisis kolerasi ini ada variabel tambahan nih, ada hitungan tambahan gitu ya. Itu adalah kita tambahkan kolom Y kuadrat. Kalau tadi kan hanya X kuadrat dengan XY saja. Tapi di sini ada kolom lagi, kolom tambahan baru, yaitu adalah X kuadrat. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi, kita masukkan ke rumus, ya kita cari nilai X rata-ratanya dulu. Sigma X bagi N, ya hasilnya sama dengan 2,3. Lalu nilai rata-rata Y itu adalah sigma Y dibagi N sama dengan 833 per 10 sama dengan 83,3. Lalu kita cari nilai dari SSXY, ya kan, sigma XY min N dikali rata-rata X dikali rata-rata Y, hasilnya adalah sama dengan min 54,65. Lalu kita cari juga nilai dari SSXX dari sigma X kuadrat min N dikali X rata-rata kuadrat. Hasilnya itu adalah 36,98. Nah, lalu ini nih yang membedakan dengan regresi linear. Ya, di analisis kolerasi kita mencari lagi nilai tambahan, yaitu adalah nilai SSYY. Caranya yaitu hampir mirip dengan SSXX, yaitu caranya sigma Y kuadrat min N dikali Y rata-rata kuadrat. Lalu hasilnya itu adalah sama dengan 872,1. Nah, selanjutnya kita cari ini nilai koefisien kolerasinya. Caranya masukkan rumus R sama dengan SSXY per akar SSXX dikali dengan SSYY. Nah, lalu untuk yang di dalam angka dalam akar itu kita kalikan dulu guys ya. Nah, untuk yang nilai dari SSX-nya kan tadi min 54,65. Nah, lalu nilai SSXX itu 36,98 dan nilai dari SSYY itu adalah 872,1. Kita kalikan dulu ini ya, yang angka dalam kurung ya. Baru setelah kita
kalikan, kita dapatkan hasilnya, kita akarkan. Nah, setelah kita akarkan, baru kita bagi ya. Baru kita bisa bagi. Dan jadi hasilnya itu adalah sama dengan min 0,30. Nah, ini kalau misalnya min itu berarti menunjukkan bahwa hubungannya itu negatif. Nah, selanjutnya itu adalah koefisien determinasi. Nah, caranya hampir mirip sebenarnya. Caranya itu adalah tinggal R itu dikuadratkan. Ya, caranya seperti tadi gitu ya kan. Ya, SSXX dibagi akar dari SSXY gitu. Dibagi dengan SSXX dibagi dengan akar SSXX dikali sama SSYY. Hasilnya kita dapatkan tadi min 0,30, lalu kita kuadratkan ya. R kuadrat sama dengan min 0,30 dikuadratkan, hasilnya adalah 0,09. Kita dapatkan koefisien determinasinya. Nah, kalau misalnya kalian itu diminta dalam bentuk persen, ya kalau misalnya ada soal nih, diminta dalam bentuk persen, kalian tinggal kalikan 100 aja gitu. Berarti ya sama dengan 9% gitu. Setelah kita dapatkan nilai dari kolerasinya, kita ukur nih tingkat kolerasinya, yang dimana setelah kita ukur kita dapatkan sangat lemah. Kenapa bisa seperti itu? Karena nilai 0,09 itu berada di range kurang dari 0,25 hingga 0. Lalu kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil regresi linier antara waktu belajar dan nilai ujian matematika dari 10 siswa tadi, didapatkan bahwa hubungan antara keduanya sangat lemah dan negatif. Artinya, lama waktu belajar tidak secara signifikan mempengaruhi nilai ujian matematika dalam sampel ini. Ini menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil ujian seperti metode belajar, pemahaman, atau fokus saat ujian. Nah, dari contoh kasus ini kita tahu nih guys bahwa regresi linier itu gak selalu hubungan sebab dan akibat gitu. Banyak juga contoh kasus yang gak seperti itu gitu. Contohnya adalah kasus ini gitu. Ya mungkin orang mikir kayak ketika kita belajar lama gitu pasti nilai kita bagus kan, dan padahal ya belum tentu gitu, karena ya tergantung sama orangnya lagi gitu ya. Jadi ya seperti itu saja guys ya untuk kesimpulan dari video kali ini. Sengaja tak kasih